Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha. Sama-sama kita dengarkan lagi dan lagi bersama guru kita Gus Baha. Semoga tambah ilmu, tambah barokah dalam kehidupan kita. Pemirsa satukan, semoga sehat, bahagia tak kurang suatu apapun. Langsung saja kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan, masih ngetikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saya kena ham, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggak maksud? Kamu boleh berdalih aku ngapain cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa begini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Misbah kena tangan yang sudah tak nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak, ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang, karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah nujunubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serada sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya Ummul Mukminin. Kula niku di bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal poso to. Jadi ngrungokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok wis Aisyah ya Ummul Mukminin inna wa la yastakhiyunal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas soem ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah, ya takok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saudi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu enggak perlu dibasuh, cukup ufarrik itu tak kerok. Terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa tahir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu bojo wis ra bakat pinter. Jadi misalnya
bojone sing kene kabeh. Iku kan wis ra bakat pinter. Ki wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi mbah bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Ora tau. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulai aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ra, Mas? Aja rasane ngarepe ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan niku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas anak halus meni rezeki, tapi maksudnya yo meni rezeki wis bahasa kamuflase niku artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, oh kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Dari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawi amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh ya. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan dorong ngopi, bar ngopi ora boleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus menikot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan iku donya akhir. Senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk dua pikir rodok bejo. Kulo nu sering nggih disewani tiyang mau takok ngene ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca kulo dadi wani kurang ajar kulo. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kok. Dene iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kalau Abe Basim Muzadi di antara pidato yang kalau kenang mesti tahu dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bodoh nih. Kodene dikonco kiai sama Fathullah apa Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bodoh ini cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Bager mulang takut nak. Kowe nak mulang terus warak. Terus suwen dikono-ono iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ralanya mergo bojone yo akeh. Kula dikonco hafiz sing ralanya tak takok lho kula agar terus. Apa nak terus anak wareg. Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minam. Jadi dari cara Mbak Asim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Ujo goblok kok jadi mergoblok. Tapi sampean Pulau nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai Fuad, jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri, cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan ngomong jenggoten yang minta Mustafa, jenggoten khusyuk macam itu. Khusyuk ya mas Mustafa. Iku anak sing cilik, umur 3 bulan Pak, jebrek nang ngarepe meja. Ngaji terus.
nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning. Ning musala iku diparani. Umume bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak dibrekno ning. Iya. Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampeyan ndak roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampeyan nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune koyo apel. Ganteng Mas. Wis ngono ambune koyo apel, Mas. Ora koyo kowe, ambune Mas Sibawa ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wong wedok wedan jenenge Imam sinten. Ganteng nek jekno. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Wah alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kitab menulis nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu wis ora elek yo ora. Saya lek men goreng tempe terus apa elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya sebagai iku kertas entek go ngarang moro pasar betul kono apa? Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar ya atuh. Dobong kita, pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dino apa Imam Sibawa kitab kuntis tak apa? Gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku. Coba gak bojone maksane kok ora milih. Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i ngono. Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia tak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Dek tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ono ngaji tapi ketika jajan, ternyata jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumi, pokoknya itu gawe no jajan ini layani gawe no jajan. Terus diulang ngaji, semua tuh nganti kapundhut. Jadi boten. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang. Saiki ora. Mengene ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang apa, Bos? Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar. Oh, keranyem. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk neng sing anake kiai sing wis tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus neng gede loh. Pokoknya ya, sing dia tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non ya. Tapi tidak harus anak kiai gede, betul. Makanya yang soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya banget teman. Oh ya, yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya kesini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji.
sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Wah, kalau kemis ngajar di sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki rapati roh. Aku yang ngomongin anak iki ya, ayo dikeramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi kowe. Dan dingko ya pokoke padha uripe ngono. Mantara kula bojone iki kudu dikeramat dhewe nek ora wis tak kobel wa minan tak kobel ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad gini, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Narang nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan di kesimpulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bojom nak ngomong ngono kadane aku tak kek duwe yakin. Oh tak dia yakin. Siapa kapan aja terjadi, tapi coba bodoh loh. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak cerita nih. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andai kan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andai kan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garo akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkemane wong wedok. Dan luwih kecangkemane bojone, mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis qomatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu gak ganggu. Ayo asal wayu, Mas. Wayu banget, retno ayu banget. Enom. Wong jenenge Humairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti terus kene mati ngalor ngidul. Terus rumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar kon salat.
Wong kayak pol umat Islam zaman akhir. Wong ngarang-ngarang tahajud kok di kamar gon. Ya mau ditugoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ra tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar nggon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku cek nglekor. Nabi sholat, Allah Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi sujud tak sujud do meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah ngamuk. Salat kramene ngono mikir. Oh ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono wae napa. Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Aku coba bayangkan, dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutrotil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu yutiba angkum murid sanapa halal baiti wa yutahhirukum napa. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna ala takhluqna bil qawli fa'at ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf atas wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat Qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wa hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada boten dari Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, anakku saya kan bantah kok iso ora roh padange ngono cak goblok ngono. Wong jaman dhisik kok bayangno. Cak ulah peke elek kok. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra konangan ramene ngono cak kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa hubbiba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwi kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing sampangan. Singkat cerita ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi moro Baqi. Moro Baqi Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya, khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu ke metu. Dia tetap tinggal turu. Kadang malah mantul dikancing bar sampai jadi mana mungkin bojom dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi guys padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Lah esuk tukaran perkara bondo sing terusno nganti mati, paham iki. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini.
Dan itu mereka bisa melakukan semua dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwaj. Apa? Azwaj. Karena azwaj ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa? Besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intaqala ila rafiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati tapi apa? Intaqala ila rafiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rafiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intaqala rahimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intaqala rahimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intaqala ila rafiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng ke Sidina, gak cocok ya, biasa lah orang cocok. Wah, Bang Mustafa kira cocok ya, cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, ra cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng, ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Jong, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab biasanya saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Nah ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak? Pak, kok mati zaman urip aku loro pemenang buat tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangnya beres tok sih. Anak-anak ambari sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi mandul. Nabi karena sudah sakit sekali gak ngendikan mandul. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pakai. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinu laka ya Rasulullah. Apa perlu satalin saya haluskan? Terus dicokot apa? Digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah dulu kan. Arok itu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki la fi riki, katanya apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyin, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki la fi riki, kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman, dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang.
Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, kan ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya nanti kata Nabi, ya nanti putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhufun fi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh, wah jarani saiki lho kasus semua sakit. Takon mati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat iya kelakuane itu ingin. Kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu semua. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi, maka saya senang sekali. Sebab itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin posing wanita siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Dan tiang lain, wanita siwaha kasiro, perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut ono sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam yang saudara-saudaranya, man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh gak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat.
Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Gitu. Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Nyanyi beliau wedhus semuanya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo kowe ojo ngkholi terus wae ngel-ngel wong. Lah di umat ojo napa? Aneh-aneh. Halah itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqad abdalakallah, dan kau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup. Pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Gue nak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong ngamen komentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ki pinter mah dari didik Aisyah langsung, wah ini masalah. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Soalnya pinter, pinter, tapi terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah piramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibu itu rondo untuk Joko. Kowe ayolah, iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah iya. Semenjak iku ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu jangan masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan orang duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ayo polae. Nah ini kembali tadi ya, jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Budi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki fuat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari ya itu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngendikan fatahayyati kama tahidun is. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa?
Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah sebutin niku wa hadhil khisalu allati waqa'at napa li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi apa? Wa hadhil khisalu allati waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra wudo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar qiyas ma'al farik. Seorang lagi apa qiyas ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kowe kan salah wis watak. Terus kowe kepengin murid meniru kowe total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang rano juga bisa takono. Kok sarape ori. Ya karena beda. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatrul masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para
Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bena Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabin nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Terus ketiga haram karena musaharah, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabiltu nikaha wa taswijaha bil mar'il madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musaharah. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musaharah, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet. Tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai, ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau, Quran dipakai kampanye. Terus, itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musaharah. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Ini disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa
nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis huma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah, makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah, karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujitulik Labab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi, dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina matuwalu fasamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan.
Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah haram. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdal siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh. Tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat
Dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu enggak kehilangan air atau enggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai enggak ketemu. Setelah enggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau enggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging. Sudah lama sekali, 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alumna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak apa-apa. Makanya hidup ini masalah. Justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak.
Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok fakasafna angka khitoaka fa basarukal yauma hadi. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten iki Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata roka'at kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi gede, pengajian wakai, sinyangun wakai, coba wakai, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kan? Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gak mari sampai pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Nah, kula pengaruh kula kathah karo nulis gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud mendeling pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa wis tak latih. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula ngaji, cara sing alim sampean aku ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Wah, pengen dunia terbalik. Jadi wong sobat itu pinter, mulai muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sebenarnya pinter. Sampeyan kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran wis apa sing ngecat Lombok? Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mbok muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apike ra karuan niku yo ape disafaat to. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok tiru-tiru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek muji kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula di swarga nang delok. Tapi swarga fadole pangeran ora malam-malam wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia itu dulu lah wa idza matu. Nah, mati lagi sabahu lagi tanya. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kemergawe di Barno, golek bojo di Barno, butuh koneksi pejabat yo di Barno, nyampe pangeran yo di Barno. Ternyata yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang sesuai akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengen aja membarno. Tapi kesum benar dengan akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir, mulai muji dia marwanin rokok sapi itu. Kau ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting mau coba tas. Mane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan kan pira kadare tahu sungkem ning pangeran. Wis pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusykur. Wani esuk yang mergo muji pangeran, wani sore yang mergo muji pangeran. Nanti disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk ya tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Namun saat ini ngene-ngene iki serapayu, kiai kados kula wis rapati payu.
Semoga uang saat ini jabatan itu penting, uang itu penting ini. Uang kafir karena nak duit penting. Saya ini lonte nanti jadi lonte, mereka ngerti duit itu penting. Copet nanti copet, iya mereka ngerti duit itu penting. Dan aku kiai kok roh duit itu penting, ilmu bodoh bek lonte bek copet. Paham ya? Orang saya ini lonte nanti jadi lonte, mereka ngerti apa? Duit penting. Copet nanti jadi copet, mereka ngerti nak duit. Lalu terus kau kiai kau mau ngomong, duit itu penting. Nah kiai kau ilmu ni mau tok kono, kau kembarannya jaga. Tapi nak mendingan ni, tahajud itu penting. Apa boleh usul be Allah. Ora iso copet ngomong, ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggawe ilmu sing wong fasik weruh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, wong fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok. Yo malah koni ngono wae. Tapi gue ora roh. Mergo ora roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, mbok tafsir Jalalain gudik bisa. Terus ngomong duit itu penting. Keliru sih darah duit penting. Sing bantau mengambil sopo ngomong ora kabeh nak duit ini penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu kan coba terus penting nih zuhud tuh. Mantap rasa salam dan malah loro. Gue suka menengai, sebenarnya suka menengai. Tapi kalau nambung elengaken gitu, pokoknya saat ini ku mati, jadi ini malah mati. Jemben urip. Kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka aka fa basarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang kok dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi apa mati murid do nangis dene metu ngamuk. Murid bintu, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid pintu. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak ana jago ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab ke sini Jalaluddin Arumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ono ilmune, sing wani mati yo ono ilmune. Udah kalau gue itu rasa ilmu-ilmunan mbok jare mau mati pokoknya tidak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk, sehingga mati kita pasti baik. Mana benar ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ke mayat ini, wongnya menang kabeh. Saya ke menang kabeh. Ayo muni saya sih. Bareng jombor pun saya apa nih? Cari kiai ini, yo saya. Baru kayak mati serazino, ramaling, orang rampok. Nade ini jauret, gak saya mereka iso maling, semram. Berarti mati dari saya tadi jelek. Saya lagi mau ngalim-alim nang mati fase kelas saya di. Itu ono ilmu nih. Mereka mati itu rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah korumbang suwan rene.
Besok sampean mbek aku lho sowan kula. Lho kula wong alim guru sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah bobo ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup to. Nanti ngaji nyerah iso lho, suudzon haram. Suudzon itu. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Gua bolak-balik nyontokno. Allah itu zat sing luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah itu hijab Muharram bersatu mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal mawon sekolah lakoni termasuk mulan sampai boleh kitab pesen teng Surabaya lalu boleh teng Jogja terus macam-macam lah karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa huruf terus wonten tiyang sing ra dipopo terus orang di popo, modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan, corong ini apa? Pelanannya apa? Jaran, itu gawe sepatu jaran, pelanannya jaran. Takok ini mbak Nabi, kila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanannya kulo. Nabi Musa dicotos, bercangkem mau pengiran jadui jaran. Allah disalan Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan wiridan. Nabi Musa dicutus. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat nonton, tapi pangeran makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu apa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai rahmat. Naudzubillah mindzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kena kepingin alim saiki, kena kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayati wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati ayate Allah kowe duwe ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia ini Mu'tazilah. Dia ini orang percaya fahami ahli sunnah nak cara dia ini wong bisa gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nak wong ra iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amalin orang Allah mereka Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene
Suatu saat ada ulama rodok kiai, dia anak ayu, lebih ceritanya, ditawa-tawaknya, lebih walhasil dirabi sama saya. Ini rodok nana ini, tapi juarai bapak yang anak kiai. Bari zaman sehari wes membuli, wong lanang bar membuli kan Islam itu nak. Sampean kepen baleni meneh. Iya, ya baleni sakniki kan sampean sing mentokno iso ora yen iso. Ya ora iso lho, jare iso. Wapo den, dadi dene ahli sunnah gara-gara ra iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi yo ono wong tobat mergo urusan seks yo ono. Semenjak itu zaman sari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing nonton manusia. Lah kok ono ora iso bareng. Lane bolak-balik untuk tobat mergo ngayu kang wong elek tobat nopo angel. Cek mandine. Lah udah pasare dikandani ki iso ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus. Rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Lane ayu kuwi kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Faham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kowe bang kowe romsuk ben terus pas kowe roh pas latarunal jahil. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku kowe turu yo ayatku kowe golek dhuwit waktu hukum min fadlih yo ayatku. Ane ketika Imam Ghazali fakullu ma fil Quran ta'arufun minallah, kabeh Quran iku Allah ngenalo date ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarunal jahil. Mulane ram kudu saiki. Bang nggih bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula, ngertos apa pokoke menamuni ngertos. Bar salat ning rumpun ngertos. Mau para penah yen pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ko hakikate dunya niku sebutinu Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahum la ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik bumi. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, simbah kono dunya bolak balik. Mau Allah itu mau kepengen kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahum, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka mergo roe terlambat. Mane alhaqmu takasur kudu waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal jahil. Kalau nak baca ayat itu ya nangis tuh. Kalau nak terawih ayat itu digebut kadang kalau tersiksa. Kalau gumun tiang-tiang imami baca ayat kok iso fasih gumun. Nak kalau niku pun bener sakit. Mereka faham. Kemudian sing iso gebut. Kalau ini bulan seneng makmum perkara ini nak takoi pengiran. Hak orang lagi tafakur kok rukuk. Namun diajak rukuk. Dan aku lah sholat piyambak kan tidak mikir bareng. Kanjeng Nabi nate sholat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk
Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badhe isak ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Mas kowe sangarah ngono kiebet guys. Kebet mendeng khatam. Doa hasilnya itu. Kabrak ya. Paham ya, jadi ini kalau terang kena apa kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara kenal jahim, pas kenal pas waya mlebu neraka. Mana kula siji surah niki spesial, kula alhamdulillah tiap siji surah spesial wingi nderekno kanca-kancane Bapak malam nggih surah iki malam Setu wingi nderekno para habaib sing alim-alim sing seneng ngaji kula saged wiridan bareng terus diinjing kula bar subuh niku terus saya sempat semaan awal tenggene Habib Husain Al-Wahhab tenggene Bumbu. Jadi kalau jam 5 sudah keluar rumah nderek buka semaan terus jam 7 ngebis ngantos pati travel terus mriki. Nderek wong ra jelas-jelas niki dadi nggih wonten terus. Ya tapi ibadah sami mawon. Dia sing roh to, pokoke tak anggap niki mesti akibate apik. Dadi pun. Jadi misalnya gampang akibat apik iki kula bolak-balik nyontokno nggih. Kadang kiai utawa wong saleh iku pantangan ro wong ayu. Jare mergo wong ayu mari syahwat ku dosa. Dosane syahwat mek ngenyek kuwi rumangsa abot ngenyek. Ro wong elek untune metu kritik mung kok elek ngono. Itu kan jadi kok sering ngritik kiai-kiai, mboten bener, jenengane mboten bener. Padha cobane. Mulane cara Quran wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum padha mawon. Kowe ora wong ayu cobane syahwat, ora wong elek ayo cobane ngenyek. Tapi kena menit, tapi syahwat kan rata omongno Gus. Lah padha ke ngenyek ya ora mbok omongno. Ayo, cobane ketemu wong sugih, aku mau kancanan sugih dadi kiai mari toma. Ketemu wong larat ngenyek mbek ngatur-ngatur. Kan wis iso nganggur rene ya, dibang kene omah yo nganggur timbang nganggur kan. Wong darane nganggur minyak wong. Wong melarat-melarat itu kelon aja kena ta apa-apa ya kena nganggur ku. Gitu wong melarat aneh ya akeh-akeh wong darane apa? Nganggur. Minyak wong. Kalau santri sing melarat-melarat ada era akeh. Mergane ora apa kan nganggur. Podo. Kita tidak pernah tahu. Mulane kula nu pun mati rasa, nak dikirimi pangeran sugih tak kancani, kirimi wong melarat tak kancani. Nak donga kula, Gusti jenengan sing ngirimi lho, kula mboten derek-derek ngono. Penting kula. Karena sama. Rumangsaku malah gede dosa ngenyek. Karena orangnya lebih tersiksa. Lho nggih to, misale wong ayu, Mustafa misalnya kan wong khusyuk Mustafa, ora wong ayu terus sing atine wong kok ayune ngono. Misale cawe untuk krungu kan bangga. Taruh celek terus apa nih? Ikono mau celek. Kira-kira dihisap parah di, parahnya. Umpama suara hati ini diperdengarkan parah di. Yo tapi ojo lepono hati mau tidak. Kula hanya meluruskan selama ini saya coba kan rohong nopo. Ayo sama nak cara Quran. Jadi coba bisa bisyarri wal khairi bil hasanat wasai ya. Jadi ini pun jelas ahlul ilmi sepakat coba. Nah jadi kiai iki ngoten di santri melarat ya coba. Kadang kiai mulai empuk-empuk nak di santri sugih ya coba tomak ya kriminal. Ngenyek. Ya kriminal. Sedengan ya angel sedengan piye carane. Ukuran apa? Sedengan ukurane piye? Sedengan ora munggah ra medun ra jelas ukurane. Nak diomongno enak pancen wa khairul umur au satuha sedeng terus ngukure iku piye ngukur volumene wis padha ra roe pokoke Gusti terserah jenengan ngirim ayu cek elek sugih cek melarat jenengan Gusti sing ngirimno dadi kula mboten derek-derek ngono ae niku sing sering kula lampahi ngoten nggih mboten derek-derek lho Gusti niku urusane jenengan. Doa Fatimah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau Nabi ngandani garwane napa istrine niki ngandani putrine. Nah niki kula lampahi terus nggih donga sing Kanjeng Nabi teng Fatimah. Anak kula Hasan udah umur 6 tahun tak kon ngapal loh. Niki mergo pendek niku dadi pendek gampang.
Ini jamek artinya sudah komplit. Ya Fatimah tuh Fatimah. Mau teopo yang nak ngalang-alangi pemagi ing siro antas mai yang tau krungu siro ma ing perkara usi kang paring wasiat ingsun ki ing siro bi iklan ma. Antakuli yang tau ngucap siro ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini paling simpel. Mari kalau kadang mikir wah kanjeng Nabi marani bojone cek repot ya, kok akeh dongane. Marani putrine gampang cepet dadi wis simpel. Ya Hayyu ya Qayyum, zat sing urip sing abadi, ya Qayyum zat sing mandiri sing ra butuh zat liya. Sedek Qayyum berdiri napa sendiri, ra butuh zat liya, ra butuh perkara liya. Bi rahmatika lan rahmate panjenengan sarasan astaghitsu nyuwun tulung ingsun. Pun saurip-urip kula niku namung nyuwun tulung kalian rahmate jenengan. La takilni ampun pasrah panjenengan ning ingsun ila nafsi maring awake dhewe ingsun. Urusan kula pun pasrah nang kula lho Gusti. Dungo kok ngono. Dadi mau disalahno Gusti urusan kula niku ampun pasrahno. Kula piye dari sing diurusan mau dipasrahno. Tapi iki apik bukti namung iktimat kalian Allah Subhanahu wa taala. Torfatainin mbok sak kedepe mripat. Dadi sak kedepe mripate wong ra oleh ngrasa iso ngurusi awake dhewe. Merasa iso maslahate awake dhewe. Iki contoh paling gampang presiden utawa wong alim. Niki kula harus ngomong secara vulgar. Atau rektor. Wae contoh ketok nak wong ora kodak niku presiden, rektor, kiai alim utawa siapa saja yang hebat. Niku ketok nak manusa ora kodak. Misalnya begini. Pak Harto atau siapa saja yang presiden, itu pasti nanti anaknya rata-rata ada presiden. Pertanyaannya adalah Sukirah wae Mbok Parmin kasil dia anak presiden. Mbok Sukirah Mbok Parmin kasil dia anak rektor. Rektor yang sudah profesor, sudah ilmuwan, dadekno anake ora narkoba lho kadang kangelan. Ayo, manusa ketok bodhone to ora. Wong gawok mbek wong alim alama. Kadang anake Parmin Mbok Parlan. Saiki wong alim apa iso? Mesti dadekno anake salim dekne. Wong sugih blegedu kadang anake tukang becak. Jajal apa ini iso dadekno anake sugih. Lha umpama wong iku nganggo ukur sukses awake dhewe paling gagal presiden, menteri, rektor, wong alim. Nah, lihat kita bikin perbandingan itu saja sudah kita gagal nih kan? Iya betul. Tapi jarani gagal sing kayak rugen gini maksudnya gue ngeling, no betapa mereka itu tidak siapa. Paham ya? Iya. Ayo sapa santri seneng kene kan biasa kan aneh wong awam. Kadang wuduhe ra iso, anake kasil iso maca takrib mungkin. Tapi kok misalnya pertanyaannya apa kowe iso? Dadi anak maca Fathul Wahab enggak sak kelas. Nah, misalnya Ruhin, bapaknya alim Ruhin, mungkin tahu juara pidato sak pondok dari Indonesia. Ayo. Tapi Ruhin ngadepi anake pusing. Mulane kula nu tawaduk dini. Mulai pun alhamdulillah mun dididik bapak menen jogeman ngrasa mulya biasa. Kok bapak riyen modal ngebes ki biasa nganti sepur ki biasa nggih. Bapak kagungan mobil itu 2003. Terus kapundhut 2005. Ini jarang ketemu mobil ini nganti sepur ki biasa. Mana kula nggih biasanya cari bapak. Iya kok dadi biasa nek ceblok gak pati loro. Dadi kula. Sore ngandani kula nek ngalim sudulange toleh sing ora oleh iku mulya. Nak mulya ora usah, mari repot. Nak ngalim oleh, ngalim ibadah jane oleh. Tapi nak mulya ora usah. Nah, kula ngira acara teng pondok-pondok sing prestis niku semanggon guri mojo. Tapi aku wong keramat kan semanggon guri lah tetep wae sing rumah akeh. Nak kowe kok guri di baro tenan. Walane ora ndak ini cerita saja. Sekarang keluhan para rektor, para orang kaya, para menteri adalah didik anak. Misalnya pertanyaannya kan hebat mana menteri sama bapaknya? Hebat bapaknya, bapaknya petani utun ngelahirno menteri, ngelahirno rektor, ngelahirno presiden malah. Tapi dia ini katanya presiden, katanya rektor, ahli konsep metodologi, entah oleh menggai istilah metodologi anak. Mulane Mbah Zubair abe Ki Memun, abe Mbah Mun niku sering cerita. Dhisik ana kiai alim jenenge Saleh. Walime tenan. Santrine akeh. Kabeh santri ku janggal. Wong kok alime ngono bapake lak luwih alim. Bareng ditiliki bapak iku nguyuh kocor-kocor ngarep musala. Ditawil piye wae ra kenek.
Diarani hilang kan gak mungkin. Nah salahnya nyerempet hilang. Diarani hilang ora mungkin lho, jelas. Bareng kiai ini sing alim mau pas badhe salat, satu sesuk ra kuat takok. Bapaknya yo pinter, tapi kiai ini njen pinter. Ditakoki. Ya ingin saya, kalau betul kuat, betul tak kok apa cung jadi. Jenengan alime ngono kok bapake bodoh dego. Ya ini pinter jam. Lu bapakku alim, cung. Lu alim timbang aku. Bapakku bodoh sudah dekno aku alim ini. Tapi aku ngalimno anakku. Orang mesti iso kaya aku. Sing tak kandhani cung, sing mesti bodoh ku mbahku. Mereka dadekno wong bodoh. Nah bapakku ku pinter tuh wong dadekno aku apa? Terakhir jawabnya ku pokoknya butuh ana korban terakhir tak kandhani cung ya mesti bodoh iku. Bagus karena ayo saiki sing dadi dosen, dadi rektor, dadi pengusaha. Bapaknya ra uton kabeh. Ya ora. Ketika kita ahli metodologi pendidikan, pakar pendidikan, ayo anake krungu SMP dolanan sidi porno gede wis kriminal dongane ya Allah ampun narkoba, ampun LP. Banyak anaknya presiden misalnya anaknya wis ning penjara. Coba bukan saya nganggap ini enggak, manusia itu enggak ada yang manjan menungso biasa brother, cuma minimal aja sombong gitu loh. Kata siapa karir presiden itu hebat? Iya nak didolak dene presiden hebat, tapi nek dibandingno bapake awam utun iso dadekno presiden, dene presiden ayo. Dadekno anake menteri kabotan 2000. Lha iku sunnatullah, dadi kudu tawadhu, kudu napa? Mulane kiai-kiai sing alim rata-rata senengane uripe biasa. Biasa banget kados tiyang awam. Ya karena dia tahu tradisi Tuhan itu tahu betul dia, makanya dia sudah mengawamkan diri dini. Jarang loh ya alim-alim semua nang serbuanan itu jarang. Jagani jatuh berapa di jero temen-temen siap-siap. Tapi kita nang serbanan gak sunat ya goblok kowe. Dhewe serbanan sunah Rasul, serbanan ya coba gedingi goblok. Wong ngakoni sunah kok kok gedingi goblok. Tapi ke dia serbanan ya siap-siap ceblok ngono ae pokoke ngono terus diterangno wis. Wis padha mikire lah. Lah daripada nerangno sistem sosial ku ruwet. Ya, nerangno sistem sosial napa ruwet ora roh akibate ora roh jlundrunge wis ndonga ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa takilni ila nafsi tarfata aini. Wis wae pasrah pangeran kabeh kita ora melok ngurus. Ora roh jlundrung nih. Nah, mbok diwaca Gusti pun tenan Gusti ampun pasrah teng kula mohon jelas mboten saged kula niki pun jelas mboten saged. Tapi wis kadung kliwat ora muni ngono dadi wis. Nah sebagian riwayat tentang tambahan fatadurroni, malah sebagian riwayat lu ekstrim fatadurroni. Nak jenengan masrahno teng awak kula, mesti awak kula anane namung madharate teng kula piyambak. Ini pancen tenan nggih. Kula nu ngrasakno tenan, lha ya wong bodho hormat wong alim, sering salam templek ngurmati, barokah seneng wong alim, anake dadi ngalim. Kok nek anake ngalim biasa dihormati, metu ujube takabure, diwales pangeran anake nakal cek cepete dunya iku cek napa? Cepete. Lha iku repot. Lah sing bener ndi? Sak ora usah mbok terangno sing bener ndi, mbok aja melok-melok ngurusi dunya la takil nilah. Ndak contoh gampang kan ngono. Wong pedagang ulet, saking ulete nabung kreatif dadi sugih. Mbok anake ngertine bapake sugih, jalukane ninja, mobil terkini, HP terkini, nggih mboten. Akhire dadi goblok. Goblok campur idi, yo. Wes akhire engko jatuh miskin. Bareng jatuh miskin kok butuh sugih meneh. Anake nakal meneh, mlarat meneh, semua betul wis ngono tok. Lah gua analisis lah opo kira pengenan teng analisis barang. Kowe kepengin dadi pengamat sing bidul-bidul lha to. Pengamat agar sini ngarepe diomongno. Lho kula nanti jejer pengamat pas kasus anaknya Deni, anake sinten? Ahmad Dhani nabrak. Ya. Ya kula kan sering ngadakan acara bareng. Itu Gus, akibat kalau orang kaya gitu banyak pola. Kowe pengamat terus omong. Nah ning daerah kula pengamat wong alim kan jek mulya wong alim. Mas acara kundangan. Wis pundi Gus?
Ngamat itu didelok itu langsung dikomentarin. Aku wong alim, ora usah komentar, langsung pangeran. Maksudnya piye? Nak kowe roh wong sugih terus tukang zina, tukang ngumpul wedokan mergo apa? Karena kaya, makanya bisa bermain perempuan banyak. Nah padha londe-londe sing ning dalan takoki sebabe apa kok dadi londe? Mergo melarat. Dadi golek mangan. Jadi angker wong sugih, dhewe wedokan akeh jarimu mergo sugih. Engko jare kok ngamati lonte sing melarat ini karena ekonomi. Cangkemmu lho dijogo. Wong opo ae ning ngarep. Sebetulnya kan lucu kan, nak wayahe wong sing didelok wong sugih jare perzinaan mergo sugih. Engko nek didelok lonte-lonte melarat jare perzinaan mergo ekonomi. Lha ngono kok mbok omongno ngalor gitu. Terus saya berikan astagfirullah, ora usah astagfirullah, nak pancen rezekimu ora apa-apa, tapi aja ngomongi aku, aku minta maaf. Kena ngomongi aku gak ngregani wong alim. Lah kalau jenengan bilang aku wong alim ngomong kuwi hidayah, biadillah. Dia itu wae pangeran. Kadang wong melarat ra zina ya akeh, wong sugih ra zina. Ya akeh hidayah biadillah. Mau wis biasa ra melo-melo urusan dunya, dadi ra tau ngamati. Mundung aku latakilni ilah nafsi. Tapi kita ayo kepengen tobat, hampir tidak astagfirullah pasti. Nah, artinya aku harus anut pengamat. Pengamat di dunia sendiri, di kalkulus mereka juga bisa baik, dan yang baik juga banyak. Tapi kita sebagai ahlul ilmi itu ora iso dunya betul ora iso. Misalnya Anda bilang presiden hebat, menteri hebat, rektor hebat, ya oke lah jadi rektor itu hebat. Tapi kalau pertanyaannya, bapaknya Utun ngasih lodene jadi rektor, apa dia bisa menjadikan anaknya minimal rektor kayak bapaknya? Misalnya Dahlia dia kan tidak semua orang sukses bentuknya ada harus jadi rektor. Wong kebablas anake ora iso apa-apa. Kadang SMP kudu ra munggah. Lah iku pangeran. Jadi nek didelok reputasi gini kita ini tidak siapa, semuanya tidak siapa-siapa. Orang Amerika katanya hebat. Mangane gizi, di presiden wong turunan Afrika ngono, caireng ngono pangeran. Pangeran agawe nak melehno wong ku gampang. Orang tahu semua Barack Obama turunannya orang mana coba? Orang Afrika. Katanya kulit putih lebih cerdas. Nyata orang Amerika di presiden. Ya pangeran begitu bikin pertunjukan begitu. Nah kita sebagai ahlul ilmi, ahlul iman gampang. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sing kuwasa iku pangeran ora presiden ora. Lah kita saiki risau. Ambek presiden ora cocok risau iku sing gawe ya pangeran biasa wae. Dene wong alim delok presiden ya ora kuat, menteri ora kuat, rektor ora kuat, sing kuat iku anna Allaha ala kulli syai'in qadir damai. Sing bingung kok wong drengki. Mergo jagone kalah. Lah iku mung bingung. Jagone kalah pas jago ora entuk dhuwit. Nek entuk dhuwit ora bingung. Wah aku sentuh. Lho iya tenan sing dukung wis entuk ora dadi aku sentuh ae kok. Iku malah repot meneh. Mun guys saiki dilatih ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih fi sya'ni kullah. Niki kula donga niki kula pokoke amin niki donga sing kula sering waos teng Mina. Sing pun donga siji napa? Napa? Siji sura nak pun bener kira tadi dibaleni. Nek sing dereng bener mau dibaleni mbek dongane sinten Sayyidah Aisyah mau daripada nerangno pangeran keliru ya. Wa as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka napa? Muhammad. Niki kula sukani buka dima nggih donga niki ya pokoke kitab da'awat niki sering kula waos. Terus kula wingi pas haji niku beto Bukhari kitabul iman, terus beto Muslim kitab syafaat, beto kitab Ihya niku kitab da'awat niki kula fotokopi. Kula jeling pas teng Madinah sinau Bukhari pas teng Mina maca donga niki. Lan jenengan akhlak kula kaji iki kaji kula ibadah iki lali. Saking akeh sinau nganti lali. Jadi kenangan kula pas ngantem jam 2 apa nganti lali. Nggih lali tenan maksud. Oke, tapi kula yakin nek tau balang setan men yakin kula, tapi lali maksudnya dia tawaf ifadah nggih kula lampahi tapi lali. Nyoro dadi wong alim nyoro. Tawaf ifadah kepikiran. Wong sakmene akiye kabeh njaluk ridane pangeran terus kabeh kepengin apa?
diridani. Pun Gusti jenengan sugih. Ridani sebel ampun sing keliru-keliru Allah Gusti. Kelirune tiang-tiang ora penting kanggo napa jenengan. Dadi ana wali jenenge Barah. Barah wali angkatane Nabi Musa. Niku Nabi Musa nate salat istisqa iku ora mandi. Padahal Nabi Musa niku salat istisqa iku ora mandi. Bulan balen ora mandi. Takok nak mbek pangeran, ya Allah kenapa donga kula ora mandi ngeten. Musa di antara sing donga iku ana wong hasud, ana wong namam tukang adu-adu. Jare Nabi Musa, akhirni ya Allah fa ukhrijahu. Jenengan critane niku sinten kula usire. Jawabe pangeran lucu. Aku ngaramno adu-adu malah mbok kon adu-adu ya ora. Ya ora bakal tak judo. Ngene jalan tengah ngene. Jadi tadi tidak mandinya bukan salahnya Nabi siapa? Musa. Mergo ana wong sing pecundang mau sing tukang adu-adu. Tapi pangeran hubungane mek nabine yo lucu-lucu. Ngene wis. Aku di kawula sing tak senenge lucu wong. Yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Minimal sedina guyokno aku ping 3. Jenenge iku Barah. Wonge sifate ngene. Kula iki wong lucu, kula pegaweane mlaku ning dalan-dalan. Senengane ning lapangan. Tapi aja ora wong sangka rugen kok Barah lho. Mau bapak foto jazabe terus bagep napa Barah. Bareng ketemu Nabi Musa langsung muni ngene Barah. Jenengan goleki kula. Iya jan. Kon pangeran toh nggih jan. Tenang ya. Kon apa jarene? Kon donga istisqa ya. Dungane ngene tok. Ya Allah. Napa langit mun mboten nurut ambek jenengan. Nganti kon udan cek angel. Lah nek jenengan ra maringi udan mergo ngomong do maksiat, apa maksiate mereka ganggu kerajaan ini kan mboten. Wong ra penting ae jenengan pikir jar. Ora penting ae jenengan apa? Langsung udan. Piye gitu. Padahal selama ini dirumuskan ana udan mergo kakean maksiat. Napa maksiate mereka ganggu kerajaan jenengan? Napa bahayano jenengan sehingga engkau ketakutan? Enggak juga kan ya Allah. Ora penting ya jenengan pikir. Senutan. Lha iku Nabi Musa ku getem nanti apa jotos bareng. Mergo dianggap dongane ra sopan. Terus jawab Allah la taf'al ya Musa fa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marra. Ojo bojo to sing Musa wong iku lucu ya. Dadi wali kok jalur lucu pirang-pirang. Lah kowe wali serius ora. Mergo ibadah berat-berat ra siap, wali lucu. Ya ora. Mergo lucu nek entuk duwe akeh seneng. Wali kok seneng duwe, wali amatir. Kayak wali kok seneng nganggur mangan tanpa kerja, wali ki pengangguran. Ya LP ini kenapa? LP. Ini cerita nyata bukan hoak. Saya sering ditamuni orang-orang dulu ketika saya open house. Ojo baleni saiki aku wis usilah. Dulu ketika saya 2 tahun yang lalu kalau saya open house. Nggih mau kedar saiki ditakdir pangeran maringi kula saniki mun boten kumpul tiang kecuali pas mulang. Jadi kena dolan nggonku nak sing ora pernah sepuh dosa. Jenenge ganggu ora sowan tapi jenenge ganggu. Dan kula ora kena hisab mbek pangeran kan kula menate open house. Salam dhisik ora manfaat to saiki wis kliwat. Ada orang itu terlalu ekstrim dalam berislam. Just pilihannya macam-macam jenis ekstrim. Tak tanya, Anda kenapa milih begitu? Karena ingin masuk surga, Gus. Terus tak beri contoh. Ada peradaban yang disepakati menurut orang itu baik, menurut Allah juga baik. Yaitu pengganti jihad adalah birrul walidain dan